Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang suhu dan kalor. Oke, langsung saja ke tujuan pembelajaran. Adapun kita mempelajari materi suhu dan kalor, yang pertama adalah untuk mempelajari pengertian suhu, yang kedua mempelajari alat ukur suhu, yang ketiga mempelajari macam-macam termometer, dan yang terakhir adalah mempelajari cara konversi suhu. Nah, suhu itu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu zat atau benda. Nah, ukuran panas atau dinginnya zat suatu benda ini bisa kita rasakan. Akan tetapi, kita tidak tahu pasti berapa ukuran panas atau dinginnya suatu zat tersebut. Oleh karena itu, kita perlu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu yang sering kita gunakan adalah termometer. Nah, termometer ini adalah alat baku yang digunakan untuk mengukur suhu. Karena alat baku, termometer itu mempunyai skala. Skala yang sering kita gunakan di negara kita yaitu adalah Celsius. Meskipun terdapat 3 skala yang lain yang biasa digunakan di negara-negara seperti Eropa dan lain-lain, yaitu skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Suatu benda jika menerima suhu yang panas atau menerima suhu yang dingin, benda tersebut akan cenderung memuai, di mana ketika benda memuai, benda itu akan berubah ukurannya, bisa bertambah panjang atau bertambah pendek dan lain-lainnya. Nah, kemudian alat ukur suhu yang dinamakan termometer tadi terdapat banyak macamnya. Ada termometer digital, ada termometer air raksa, ada termometer alkohol, ada termometer bimetal, dan lain-lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah termometer fluida, yaitu termometer alkohol dan termometer air raksa, di mana prinsip kerja kedua termometer ini adalah berdasarkan fluida yang ada di dalam termometer itu ketika memuai. Dan ketika fluida itu memuai, fluida itu bisa kita gunakan untuk mengukur suhu karena terdapat skala yang tertera pada termometer tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan termometer alkohol dan air raksa ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, yang pertama, kalau termometer alkohol itu diberi warna agar dapat dibaca. Kemudian titik bekunya min 114 derajat Celcius, titik-titiknya 78 derajat Celcius, mudah didapat, harganya murah, dan bukan zat beracun. Akan tetapi kalau termometer air raksa itu tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Titik bekunya min 40 derajat Celcius, titik-titiknya 358 derajat Celcius, sukar didapat, harganya mahal, dan zat beracun. Nah, jika kita ingin menggunakan kedua termometer ini, tentunya kita lebih memilih termometer yang terbuat atau yang zat cairnya berupa alkohol karena harganya relatif murah daripada termometer air raksa. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh termometer yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah termometer klinis, termometer bimetal, termometer Sixbelani, dan termometer dinding. Termometer dinding ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan atau suhu kamar. Nah, selanjutnya termometer tersebut mempunyai skala, dan skala termometer setiap tidak sama. Yang pertama, skala termometer Celsius, titik tetap atasnya 100 derajat Celcius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius. Yang kedua, skala Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 dan titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, termometer Reaumur, titik atasnya 80 derajat Reaumur dan titik bawahnya 0 derajat Reaumur. Yang terakhir, skala suhu mutlak Kelvin, titik tetap bawahnya 273 derajat Kelvin dan titik tetap atasnya 373 derajat Kelvin. Nah, untuk konversi keempat skala ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian
skala-skala termometer tersebut bisa kita bandingkan dan kita dapatkan rumusnya untuk mengonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Nah, kalor ketika ada dua benda mempunyai suhu yang berbeda, maka pada dua benda tersebut ada energi yang mengalir dari suhu benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, energi yang mengalir itu adalah kalor. Jadi kalor itu adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, di sini terdapat kesetaraan kalor mekanik, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat atau benda itu berbanding lurus dengan massa, berbanding lurus dengan kalor jenis, dan berbanding lurus dengan suhu. Jadi secara matematis dapat ditulis Q itu sama dengan C dikali M dikali delta T. Itu adalah kalor, definisi kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat atau suatu benda. Nah, kalor di sini ada istilah yang namanya kalor jenis, di mana kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi C kecil itu sama dengan Q dibagi M kali delta T. Akan tetapi kalau kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat akan menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Jadi kapasitas kalor itu disimpulkan C sama dengan Q per delta T, di mana C besar itu adalah M dikali C. Nah, suatu benda jika menerima kalor atau melepaskan kalor, benda tersebut bisa berubah wujud, seperti ketika benda padat menjadi cair. Ketika benda padat menjadi cair, kita beri kalor maka akan mencair. Contohnya seperti es, ketika kita memanaskan akan mencair, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat istilah kalor laten, yaitu kalor yang dilepas atau diserap pada zat saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah Joule per kilogram. Nah, kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Di sini akan kita bahas dulu kalor lebur, yang digunakan untuk meleburkan suatu zat padat menjadi cair. Itu seperti ketika es kita panaskan, itu nanti kalor yang digunakan untuk meleburkan atau mencairkan es namanya kalor lebur. Nah, yang kedua adalah kalor uap atau kalor embun, yaitu kalor yang diperlukan suatu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik-titiknya, seperti ketika kita merebus air. Nah, berapa banyak kalor yang digunakan untuk merebus air, yaitu adalah kalor uap, namanya kalor uap. Sedangkan kalau kalor embun itu adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa untuk mengembun pada titik-titiknya. Nah, simbolnya sama, yaitu Q sama dengan M dikali U. U-nya itu kalor uap atau kalor embun. Tapi kalau kalor lebur itu diganti L. Nah, selanjutnya ada asas Bragg, yaitu yang mengatakan bahwa kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Jadi ini menegaskan juga bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dipusatkan, sehingga bisa dirubah menjadi bentuk yang lain. Sehingga di sini dikatakan kalor yang diterima itu adalah sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat menurut asas Bragg, hingga persamaannya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Seperti ketika kita mencampur air panas dengan air dingin, maka yang terjadi adalah air yang hangat. Air panas melepaskan kalor ke air dingin menerima kalor dari air panas, sehingga nanti campurannya adalah air hangat.
Nah, kalor itu bisa berpindah. Nah, perpindahan kalor itu di sini ada 3 macam. Yang pertama radiasi, pancaran, yang kedua konduksi, hantaran, dan yang ketiga adalah konveksi, aliran. Nah, ketika perpindahan kalor tersebut bisa kita lihat contohnya pada saat kita merebus air. Nah, pada saat kita merebus air, pancaran api yang panas yang sampai ke tangan kita itu adalah radiasi. Kemudian gagangnya panci yang kita pegang yang terasa panas itu adalah contoh dari konduksi. Kemudian air yang kita didihkan itu yang terasa panas itu adalah contoh perpindahan kalor secara konveksi. Nah, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.